Alright, apa kabar teman-teman? Kali ini gue akan mengabarkan atau update mengenai pergerakan harga baik dari kripto, indeks, dan pergerakan financial market lainnya. Dan juga gue akan bahas secara technical analysis mengenai koin-koin kripto yang udah teman-teman request pada video gue sebelumnya, yang udah komen di video gue sebelumnya yang ini ya. Dimana gue akan bahas mungkin satu-satu dari satu koin dari satu orang yang request. Sini ada Cecil aja di mana dia request Florun dan XRP. Mungkin gua akan bahas XRP dan juga ada komen dari yang lainnya. Oke, so langsung aja kita bahas. Let's go. Gas, bro. Yo, what up guys? Balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time, dimana gua membahas seputar cryptocurrency dan juga aset-aset financial market lainnya. Oke, mengikuti pergerakan tadi malam ya guys ya. Kalau kita lihat pergerakan market US bisa dibilang, apalagi saham-saham besar banyak yang koreksi ya, banyak yang tumbang. Jadi kalau kita lihat ini benar-benar rata-rata indeks saham Amerika merah ya. Yang juga yang paling parah tuh Meta ya, terjunnya kemarin 6%. Juga kalau kita lihat ke kripto, sebenarnya juga pergerakannya bisa dibilang juga cukup melemah, apalagi yang market cap besar ya seperti Bitcoin dan Ethereum. Tetapi beberapa altcoin seperti Dogecoin ini malah masih kuat ya. Dimana kalau kita lihat Dogecoin masih naik 17% dibandingkan raja-raja kripto bisa dibilang seperti Bitcoin, Ethereum ini malah terkoreksi ya. Dimana kalau kita lihat dari sini mungkin secara makroekonomi mungkin market masih mencemaskan untuk menunggu kebijakan moneter dari The Fed ya, yang akan segera dirilis nanti pada Rabu besok. Itu kan akan ada rapat ya, dimana mungkin market masih menunggu untuk keputusan FOMC yang akan datang, sehingga bisa dibilang market cenderung pergerakannya lemah ya, karena analis memperkirakan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga 75 basis point, sehingga itu yang menjadi kekhawatiran market. Kalau kita lihat juga market cap sekarang stay di 1 triliun dolar. Terus juga kalau kita lihat ini pergerakan DXY atau dollar index ini bisa dibilang ya masih cenderung uptrend ya secara keseluruhan. Dalam time frame daily ataupun weekly ini masih jelas dalam uptrend atau dalam tren naik. Meskipun sebelumnya sempat gua bahas pada mungkin bulan-bulan ke belakang bahwa target DXY atau dolar itu memang mencapai area 113-an sampai area sini ya, dan memang sudah mencapai. Mungkin konfirmasi untuk dolar ini bisa menuju ke penurunan atau pelemahan apabila nanti dolar ini breakdown di support uptrend line yang ini ya. Dan sementara sejauh ini masih bergerak uptrend. Terus juga kalau pengen lihat karena banyak juga teman-teman yang investasi di emas rupanya, gua pengen lihat pergerakan emas. Bisa dibilang emas sedikit ada kenaikan tipis ya, sekitar 1,3% nih 24 jam terakhir ini. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan juga sebenarnya secara tren emas juga masih dalam tren downtrend. Nah, kalau kita lihat di sini support besarnya untuk emas, next support selanjutnya yang gua bisa lihat di sini yaitu antara ini ya, sebuah support yang cukup tight menurut gua. Di sini ada resistance, support ya. Maka area support selanjutnya untuk emas menurut gua masih ada potensial bisa turun ke 1552 ya. Apabila breakdown dari support sekarang itu ya di area 1617. Ini adalah support krusial untuk emas selanjutnya. Jadi apabila breakdown dari area 1617 bisa potensi turun ke sini ke 1500-an. Dan support terkuatnya untuk emas itu di area 1450-an ya. Mungkin gua akan mulai cicil beli emas lagi di sini nih di 1500-an. Apabila dibawa turun lagi gua cicil lagi di sini. Karena menurut gua apabila dibawa turun ke sini ini udah merupakan turun ke area support uptrend ya, dan berpotensi ini kembali ke bullish lagi untuk emas. Sekarang kita lihat Bitcoin. Oke, nggak ada berubah sih sebenarnya secara tren besar, tren daily ya. Bitcoin juga masih dalam downtrend jelas ya, masih di bawah MA 200, MA 100. Meskipun ini MA 50 dan MA 100 sudah mulai berdekatan ya, tapi secara garis besar memang masih dalam zona downtrendnya. Belum kembali mengklaim bahwa Bitcoin ini berada pada tren bullish ya sejauh ini. Dan yang gua bisa lihat di sini, kalau gua menggunakan time frame daily ini, bisa juga Bitcoin ini berpotensi membentuk sebuah megaphone chart pattern guys. Bisa juga. Jadi apabila nanti Bitcoin ya berhasil breakout setidaknya dari 21.150-an, ini potensial Bitcoin lanjut ke 22.650-an ya, resistance selanjutnya. Untuk sekarang ini yang perlu diperhatikan di sini MA 50 menjadi sebuah support untuk Bitcoin, itu di area sekitaran 19.979
Jadi apabila breakdown dari area situ, berpotensi ini Bitcoin turun ke area 18.800-an ya, atau bahkan bisa sampai ke 18.200-an. Oke, kita bahas sekarang ke kripto yang di request oleh catatan Ojab nih, Algo. Kalau kita lihat pergerakan Algo hari ini bisa dibilang ya sideways ya. Kita lihat ke technical sebentar. Gua melihat di sini Algorand juga berpotensi untuk broadening wedge ya. Dimana resistance selanjutnya itu di area ya potensial aja sebenarnya Algorand dibawa naik sampai area 0,4, meskipun kalau kita lihat terpentok tertahan di area golden ratio, jadi berpotensi mungkin aja dia koreksi dulu sampai area supportnya sekarang di area 0,33. Apabila masih nahan di area 0,33 ini berpotensi melakukan lanjutan naik. Tapi perlu diperhatikan apabila Algo ini breakdown ya dari support 0,37, potensi ke area support kuatnya di sini. Dan disinilah yang perlu kita waspadai, karena apabila breakdown dari sini ini turunnya akan lebih kencang. Tapi sebenarnya Algo tuh sentimennya bagus banget ya, atau katalisnya atau narasinya cukup bagus, dimana katanya Algo itu secara resmi Algorand ini adalah blockchain yang katanya resmi dipilih oleh FIFA ya untuk menyediakan platform NFT yang bertema sepak bola. Jadi untuk mungkin nanti dalam acara World Cup atau Piala Dunia akhir tahun ini. Jadi secara narasi sebenarnya Algorand ini cukup kuat harusnya. Terus juga katanya ada gerakan positif di mana jumlah transaksi ini meningkat ya pada 21 Oktober ini. Jadi data Algorand menunjukkan bahwa 26 Oktober ada lebih dari 2 juta transaksi yang terlihat. Terus juga selama 30 hari terakhir yaitu di Oktober, penjualan NFT-nya juga sedikit mengalami pertumbuhan. Data dari sentimen menunjukkan bahwa 28 September penjualan NFT melampaui 5,6 juta. Selain itu tercatat bahwa rata-rata volume penjualan NFT harian adalah $500.000. Ya kalau kita lihat memang secara pergerakan harga memang Algorand bisa dibilang juga cenderung sideways ya dari September pun. Nah ini ya. Nah mungkin ini lonjakan di sini ketika perkembangan NFT-nya naik ya. Sekarang pun ya bisa dibilang masih stay di area-area zona sideways. Dan bisa juga ini adalah area akumulasi, bisa juga. Mungkin bisa juga pecah nanti pas acara World Cup Piala Dunia. Jadi menurut gue sih secara kalau kita bicara utility ya, kalau NFT-nya laku, menurut gue ya kebutuhan Algorand harusnya naik. Jadi mungkin NFT nanti buat Piala Dunia nih, apakah akan laku? Kalau menurut kalian, menurut teman-teman akan laku ya worth it. Ataupun gini, kok misalkan teman-teman pengen investasi Algorand, kalau keputusan kalian untuk beli NFT, menurut gue ya oke. Contoh yang orang-orang yang kolektor NFT Cardano ataupun Solana atau Ethereum mungkin nggak peduli dengan harga kriptonya turun ya. Yang penting harga NFT-nya naik. Kadang-kadang ada beberapa orang yang berpikiran seperti itu. Jadi malahan ketika kriptonya turun, menurut para penggila NFT itu kesempatan dia untuk beli kriptonya sehingga bisa dapat atau beli NFT-nya dengan harga murah. Jadi gitu pola pikirnya. Jadi kalau menurut kalian nanti NFT-nya buat FIFA itu atau untuk sepak bola ini akan worth it, akan digandrungi, menurut gue sih ya oke-oke aja invest di Algorand untuk menuju Piala Dunia nanti. Ini juga ada sentimen mengenai minyak guys ya. Ini baru hari ini juga 1 November di mana Biden atau Presiden Amerika Serikat ini akan mengancam perusahaan minyak. Jadi Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden tiba-tiba mengancam perusahaan minyak. Ia berjanji akan mengenakan pajak yang lebih tinggi atas keuntungan perusahaan energi fosil tersebut. Jadi keuntungan mereka perusahaan minyak adalah rezeki nomplok saat perang ya, kata Biden. Ini sudah waktunya bagi perusahaan-perusahaan ini untuk menghentikan pencatutan perang mereka, tegasnya. Jika tidak, mereka akan membayar pajak yang lebih tinggi atas kelebihan keuntungan mereka. Biden sendiri telah berulang kali mengkritik perusahaan minyak dalam beberapa pekan terakhir. Ini karena rekor keuntungan yang didapatkan di tengah kenaikan harga bahan bakar. Apakah ini akan berpengaruh terhadap harga minyak? Oke, sekalian gue lihat pergerakan harga minyak ya, minyak mentah. Lihat. Nah, sebelumnya kan harga minyak tuh benar-benar melambung ya. Kalau kita lihat dari tahun 2020 guys, sampai ke tahun 2022 ini bisa dibilang uptrend. Tapi baru kemarin itu sekitaran September ya, ini mulai di bawah MA 200 dan MA 100-nya. Ini memasuki area downtrend ya kalau kita lihat untuk minyak. Jadi apakah ini juga akan berpengaruh ya dari berita mengenai Biden yang akan memperketat untuk pajak para pengusaha minyak. Oke. Kalau kita lihat di sini ini minyak malah udah memasuki zona-zona pelemahan guys ya. Kalau kita lihat mungkin harga minyak udah mulai terkoreksi, udah mulai melemah. Meskipun pelemahannya belum terkonfirmasi ya kalau kita lihat, kalau kita zoom. Dan kalian pun bisa mentradingkan minyak dan aset-aset lainnya, kripto, forex, komoditi, saham-saham Amerika Serikat, saham Cina, saham Australia bisa ada di sini, kripto juga ada, Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Dan gue juga pasti manfaatin kesempatan ini. Sebenarnya
konfirmasi bearish untuk minyak itu apabila breakdown dari support di area sini ya, di area 81 nih. Sekarang ini masih berkonsolidasi, meskipun kalau kita lihat dia baru breakout dari downtrend line yang ini, potensial menuju sini ya, 96 atau bahkan sampai ke 99 nih. Dari sinilah mulai kita bisa lihat pergerakan selanjutnya nih guys ya, karena ini resistance yang cukup kuat nih. Ini resistance yang cukup kuat, resistance ya, jelas banget. Kita perhatikan next move untuk minyak kayak gimana ya, karena kalau nanti minyak semakin naik ya BBM di kita semakin naik guys. Kalau minyak naik harganya ya kita tradingkan aja, kita buy gitu ya, kita buy di sini di mid trade, kita bisa beli minyak, harga minyak naik kita untung gitu kan ya. Jadi kalian boleh coba nih guys mid trade, ini lengkap banget di sini aset-asetnya ya. Ada forex, jadi mata uang ya, terus juga komoditas ya, ada emas, ada perak, ada minyak mentah, natural gas, platinum, palladium, amonium, kopi, juga ada saham Amerika Serikat ya, saham Australia, saham Hong Kong juga ada, Lenovo, Alibaba, JTE, keren Apple, cakep banget ini, lengkap banget guys. Terus kripto juga ada ya, Ethereum, Bitcoin, XRP, Cardano dan lain-lain. Indeks saham juga ada, wah cakep banget pokoknya, ini lengkap banget guys. Makanya jadi nggak perlu pindah-pindah gitu pakai platform lain buat trading gitu. Mid trade guys ya, platform trading CFD bisa dibilang yang benar-benar penggunanya udah banyak banget di seluruh dunia. Ini udah lebih dari 1,1 juta pengguna di seluruh dunia, dan juga mid trade ini udah memiliki banyak sekali penghargaan ya. Mulai dari the fastest growing forex fintech broker di 2022, jadi Global Brands Magazine, terus juga di most innovative forex fintech broker global 2022, best forex broker Asia, terus juga most trusted forex broker Asia 2022, juga masuk best forex educational resource global 2022 menurut International Business Magazine, terus juga masuk most transparent forex broker global 2022 menurut International Business Magazine, best trading platform Australia 2022, juga best forex fintech broker Asia 2021, juga best mobile application 2021. Gila, banyak banget penghargaannya guys. Jadi makanya gua tertarik juga menggunakan ini, dan gua juga menggunakan ini guys ya. Jadi menurut gua teman-teman yang suka trading ya, patut banget sih buat pakai ini guys, karena ya kita bisa memanfaatkan semua jenis financial market. Ada saham, ada kripto juga ada kan, seperti Bitcoin, XRP, Cardano, Dogecoin, ApeCoin, Avalanche dan lain-lain. Jadi nggak capek-capek gitu pindah-pindah platform. Di sini semua udah ada gitu. Jadi kalau misalkan di market atau di global tuh lagi rame apa, minyak lagi naik, ya kita bisa tradingin minyak gitu guys. Misalkan natural gas lagi naik atau lagi turun, kita juga bisa tradingin itu. Saat tradingin naik, kita juga bisa tradingin turun guys. Jadi dua arah gitu, long dan short ada, jadi enak banget, fleksibel banget. Cobain aja, linknya di deskripsi guys, seru banget. Jadi silahkan cek aja linknya di deskripsi di bawah guys ya. Dan pastinya juga aman ya, karena si MiTrade ini udah memiliki izin regulasi oleh otoritas global ya, seperti ASIC, FSC, IFSL, dan lain-lain ya. Oke, jadi itu informasi dari gua. Buat teman-teman yang pengen trading forex ataupun macam-macam, silahkan dicek MiTrade ya. Download, login, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, lanjut. Mungkin sekarang kita bahas permintaan dari Cecil aja, yaitu XRP. Coba kita cek ya. Oke, XRP ini sudah mulai mengetes MA200 nya guys ya. Ini berbeda banget ya kalau kita lihat ke Bitcoin. Bitcoin sendiri benar-benar masih jauh dari MA200 ya, lihat. Dan kalau kita lihat di sini juga ada yang menarik juga ya, lihat. Ini MA100 dan MA50 udah mulai bercrossingan. Tinggal nunggu beberapa MA lagi untuk bercrossingan ya. Nah, meskipun menurut gua XRP ini memiliki resisten yang benar-benar berat banget di sini. Jadi buat teman-teman yang belum punya, menurut gua sih lebih baik ya kalau kalian konservatif atau nggak mau kena resiko yang lebih tinggi, kalian nunggu XRP ini untuk breakout dulu dari resistance, yaitu di area 0,538. Karena rezeki itu masih panjang ya, apalagi di bawah bull run. Karena ini benar-benar resisten yang kunci banget guys. Jadi penting banget untuk XRP untuk menembus 0,538. Sehingga nanti pun MA-nya akan flipping ke area bullish trend, dan juga secara price action XRP mulai breakout dari resistance pentingnya ya. Sementara sekarang ini bisa dibilang area zona transisi, meskipun belum ada konfirmasi flipping ke bullish ya. Dan perlu diperhatikan untuk XRP ini sekarang memiliki support penting, yaitu di area 0,426.
Apabila breakdown dari 0,426, menurut gua potensial banget XRP itu untuk turun kembali ke area sini ya. Karena jadinya mungkin jadi descending triangle, ataupun bisa juga ini sebagai bullish pennant guys. Jadi potensial juga sebenarnya XRP ini bullish apabila breakout dari seperti gua bilang tadi, dari resistance ini ya. Jadi konfirmasi bullish apabila XRP breakout ya. Begitu. Jadi kalau breakdown dari sini, ini potensial turun. Sekarang pun menariknya, XRP itu masih tertahan oleh Fibonacci 0.5. Ini sebenarnya zona yang normal ya, koreksi yang normal sebenarnya sejauh ini XRP ini ya. Dari sejak pergerakan September sampai ke sekarang itu sebenarnya pergerakan yang sangat normal. Seperti teori Fibonacci yang udah gua bahas pada video sebelumnya. XRP sendiri, kalau kita lihat year to date masih terkoreksi dalam ya. Kita lihat apakah ada berita yang ada di mana Ripple Labs katanya akan memperkenalkan new standard for minting NFTs on XRP-L. Jujur ya, karena gua bukan holder XRP, gua juga baru tahu bahwa XRP ini sekarang akan ada NFT-nya guys. Jadi mungkin kedepannya gua akan menerima requestan dari teman-teman sehingga gua juga bisa pelajari koin-koin yang teman-teman hold ya. Terus kalau kita lihat lagi ada berita apa lagi mengenai XRP, katanya Coinbase, atau kalau kalian tahu Coinbase itu exchange ya, tempat perdagangan kripto, akan mulai mensupport Ripple katanya. Jadi apakah XRP bakal di listing lagi di Coinbase? Karena sejauh ini kan banyak sekali di Amerika Serikat itu yang mendelisting XRP karena mengenai tuduhannya bahwa XRP itu merupakan security, jadi nggak bisa diperdagangkan di market Amerika. Kalau ini beneran terjadi listing lagi di Coinbase sih benar-benar katalis kuat banget buat XRP. Tapi apakah mungkin? Ya kita tunggu aja guys. Oke. Jadi segitu dulu mungkin ya update dari gua sih. Kalau ada yang kurang ya komen aja guys ya. Gua harap kalian enjoy. Jangan lupa yang belum like dulu guys. Dan juga yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan juga bantu share teman-teman kalian di grup, di sosial media, Facebook dan lain-lain. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro and peace.